Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke, seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. Sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya, let's go. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat kemarin Jumat itu IHSG ditutup naik 0,53% ya. Candlenya menurut gue kurang cukup bagus karena ini shooting star. Lagi-lagi dia tertahan sama MA100 yang dimana berarti IHSG belum bisa dikatakan menguat atau reversal gitu ya, karena dia masih ketahan MA100. Kalau misalkan candle seperti ini, mungkin dia berpotensi turun lagi ke 6.953 yang itu di area MA200 teman-teman. Jadi kita jangan terlalu agresif dulu ya. So sekarang kita langsung aja masuk ke saham yang kita mau analisa. Yang pertama ialah MEDC. Oke, ada yang nanya MEDC gimana? Nah, MEDC coba kita lihat. Jadi MEDC sendiri dia kan habis ngebreak gitu ya Fibonacci ini. Kalau misalkan kita lihat pakai extension, targetnya dia tuh dari pola sideways dia nih sebetulnya cakep, targetnya dia bisa ke 1110. Nah ini gue pasangin. Nah tapi entry-nya kapan? Entry-nya ada dua pilihan teman-teman. Kalau mau entry yang di bawah buy on weakness, kita beli di area 1000 atau 990. Kalau teman-teman mau buy on breakout, bisa opsi kedua yaitu tunggu dia ngebreak 1040. Karena kalau kita ngeliat 1040 ini adalah resistance dia nih. Ini di sini di tanggal 15 September 1040 kepentok. Ini tanggal 21 Oktober kemarin Jumat 1040 lagi kepentok. Jadi kita bisa juga kalau kita entry kalau setelah dia ngebreak 1040. Ya, jadi kalau misalkan dia ngebreak 1050 misalnya gitu ya. Ya, kita masih punya potensi untuk MEDC sendiri. Stop loss ya kalau dia balik sini 6,5%. Ya jadi under 990 kita jual kalau kita beli buy on breakout 1050 seperti itu teman-teman untuk MEDC ya, karena dia bikin pola flag juga nih. Jadi kayak dia rally kenceng, ini rally kenceng tuh ya, terus dia bikin sideways. Nah ini adalah sebetulnya momen-momen yang tepat untuk kita entry gitu, karena kalau kita masuk waktu dia rally kenceng begini ya bahaya. Nah pas dia bikin base begini sideways cakep, dia breakout ya lebih cakep lagi gitu teman-teman. Dia breakout ya lebih cakep lagi. Nah dia breakout, nah dengan ini ya tungguin dia 1050 breakout atau enggak. Kalau dia breakout kita boleh beli. Stop lossnya ya di under 990 atau 980. Kalau kita lihat stokastiknya menarik golden cross, MACD masih positif dan golden cross, mau golden cross. Jadi menurut teman-teman gimana? Menarik sih MEDC. Coba kita lihat juga Broksum ya. MEDC Jumat kemarin normal akum ya, EPD beli 9,6 miliar, IF 3,1 miliar. Jadi coba kita lihat foreign juga MEDC. MEDC foreign distribusi 2 miliar doang, padahal kemarinnya habis akumulasi 30 miliar. Jadi menurut gua ini masih cakep. Dan kalau misalnya kita lihat MEDC ini masih di atas MA200. MA20-nya gitu. MA20-nya itu di 960. Dan ini candlenya dan moving average-nya masih sangat uptrend teman-teman. Jadi menurut gue ini menarik untuk MEDC. Menurut teman-teman gimana? Lanjut ke saham berikutnya itu BBRI. Oke, BBRI. Nah BBRI dia kan masih sangat uptrend teman-teman. Nah coba ini gue hapus dulu ya, ini gambarnya gue hapus dulu. Jadi dia tuh sebetulnya masih sangat uptrend. Dan kalau kita ngelihat pakai Fibonacci, ini kita tarik ya, ini dari swing low sini, swing high sini, kita tarik lihat. Ntar ini gua ketebalan banget tadi, kayaknya bekas tadi deh. Nah ya, dari low sini ke high ini koreksinya dia masih tertahan di golden ratio ya, golden ratio 0,618 dan dia rebound. Nah reboundnya dia ini cakep, cuman sayang aja dia ada shooting star sedikit nih candlenya. Jadi untuk BBRI sendiri kalau dia berhasil ngebreak dari sini 4460, menurut gue BBRI menarik banget, berpotensi ke 4700. Kalau kita lihat stokastiknya menarik golden cross di area oversold gitu ya, di jenuh jual. Dan MACD nya kelihatan mau golden cross teman-teman. Jadi BBRI sih cakep sih. Coba kita lihat lagi ya Broksum. BBRI itu ya
small akum YU beli 133 miliar gitu. GW CS, coba kita lihat foreign. Nah, kalau foreign distribusi 19 miliar gitu ya. Kemarin habis akumulasi 23 miliar. Dia udah buang barang banyak. Jadi dana foreign kemarin masuknya gede ke BMRI dan BBCA tuh teman-teman. Ya, tapi BBRI ini menurutku masih cakep. Menurut teman-teman gimana sih untuk BBRI? Kalau dari kelihatan dari Fibonacci kayak gini, kalau dia berhasil nge-break ke 4460, menurut gue dia berpotensi untuk menguat lagi ke 4700. Menurut teman-teman gimana? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya ya, Bumi. Nah, Bumi, yang jadi pertanyaannya Bumi kapan boleh entry? Nah, dia kan kalau pakai Fibo, ini gua hapus dulu deh, biar nggak puyeng. Hapus semua. Nah, si Bumi ini kan dia rally kenceng ya dari sini, tak, terus dia retrace. Nah, di retrace-nya dia nih, cakep nih teman-teman lihat ya. Dari swing low, gua tarik. Retrace-nya pas banget di golden ratio 0,618. Ya, rebound lagi. Nah, reboundnya menarik kan, dia menguat terus sampai ke 382 nya kencang. Nah, tapi dibanting habis itu. Banting masih ketahan di 0,5 Fibo 50 ya. 151 muncul candle hammer ya, menarik nih, cakep. Pas muncul candle hammer menarik. Nah, ini sekarang lagi konsol lagi. Nah, untuk Bumi sendiri ya menurut gue ini udah posisi yang boleh beli. Ya, tunggu aja di area 173 kalau dikasih. Ya, kalau nggak dikasih ya kita buy on breakout ya. Buy on breakoutnya dari mana? Kalau dia breakout 185, targetnya terdekat ya ke 198 untuk Bumi. Karena kalau kita lihat dari stokastik menarik golden cross, MACD juga menarik nih golden cross. Jadi untuk Bumi menurut gue udah boleh juga nih posisinya. Jadi ada dua opsi ya, teman-teman tunggu di 175 atau teman-teman beli kalau dia breakout dari 180. Ini berapa sih high-nya? Berarti 100, ini high-nya 185, berarti kalau dia ke 186 boleh juga beli. Stop loss-nya kalau dia jebol dari 172. Target terdekat sampai sini 199, target keduanya itu sampai ke 220. Target tertingginya gua nggak ngomongin dulu lah, 246 nanti, masih jauh kayaknya. Jadi untuk Bumi sih seperti itu. Stokastik menarik, MACD juga menarik. Ya, moving average juga menarik, golden cross, semuanya uptrend. Coba kita lihat Broksum ya, Bumi. Bumi normal akum, BK beli 40 miliar di 181. Nah, 181. Kalau kita mau best price ya di 181, boleh juga tuh best price gitu ya. Kalau mau buy on breakout tunggu 186. Coba kita lihat foreign Bumi. Bumi diakumulasi tuh ya 18 miliar teman-teman. Jadi 18 miliar net buy-nya gitu, dan yang buang si YP. Tapi AK juga buang barang. Tapi BK akumulasi 40 miliar. Menurut teman-teman Bumi menarik gak? Silahkan komentar ya. Lanjut ke saham berikutnya, ASII, Astra International. Astra International juga cakep. Ini gua hapus dulu biar nggak bingung. Lagi-lagi pakai Fibo, kita lihat dari swing low di sini. Dia naik begitu kencang ke swing high. Ya. Dia ketahan di Fibo 0,618 lagi. Nah, ini tuh hammer nih, cakep nih, dan dia berhasil ketahan. Nah, tapi kalau untuk Astra International gue belum mau entry sampai mana, sampai dia berhasil ngebreak 6750 dulu, karena ini shooting star, dia ketahan MA100 jelek gitu. Tapi stokastik menarik, golden cross, MACD juga mau golden cross, iya cakep. Makanya gue mau nunggu dulu dia berhasil gak nih breakout MA100, minimal MA100 kelewat dulu 6700. Kalau ditambah dia breakout 6750, Astra International cakep ya. Jadi gue sih mau tunggu dulu dia breakout gitu teman-teman. Coba kita lihat Broksum. Astra International big akum, tapi BK buang barang tuh 50 miliar. Coba kita lihat nih foreign ya. Oke, foreign net buy akumulasi 1,8 miliar. Jadi buyer sama sellernya ngadu nih. Nah, teman-teman lihat deh, si ASI ini sideways aja, dia sideways gitu. Makanya gue mau nunggu dia minimal ngebreak dulu MA100 baru. Kalau nggak ngebreak kayaknya dia kemungkinan besar akan turun lagi ke 6400. Kalau misalkan dia jebol di bawah Fibo 0,618, bahaya gitu. Dia bisa berpotensi turun ke 5825 lagi. Menurut teman-teman ASI menarik gak?
Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya itu TCPI. Nah, TCPI juga udah pernah gua analisa dan dia sekarang udah ngebreak di area buy kita tuh, dan volumenya keren banget ya. Setiap selama dia mau ngebreak, volumenya semakin lama semakin meningkat tuh. Cakep ya, keren ya. Nah, dia udah ngebreak MA 100 dan MA 200 dengan volume yang cukup gede teman-teman, 9725. Nah, untuk TCPI sendiri targetnya ya sampai ke 10.850 teman-teman. Kalau dari begini kan kita ngeliatnya cakep ya. Dia tuh bukan bikin cup and handle doang loh, tapi dia bikin namanya ascending triangle. Ya, pokoknya ini adalah pattern reversal lah. Yang targetnya kalau misalnya kita tarik ya dari sini. Ini ada ini ya. Yang ini. Nih, target dari low ke neckline kita tarik. Oke. Nah, jauh, masih sangat jauh. Target terdekatnya ke 10.300 juga boleh karena di sini ada resistance. Nih ada resistance. Ya, jadi tuh untuk TCPI menurut gue menarik sih. Stochastic menarik, golden cross, MACD terus momentumnya positif dan mau golden cross, tambah dia breakout, tambah MACD-nya momentum positif, menurut gue TCPI menarik. Coba kita lihat. TCPI kemarin big distribusi katanya. Ya karena SH buang barang 80,5 miliar, tapi AK sama BK akum. Teman-teman lihat. Foreign akum nih sampai sebegini banyak nih. Coba kita lihat nih ya foreign ya. TCPI. Akum 83 miliar. Nah, cakep kan? Dia breakout, dia tambah akumulasi sama dari foreign 83 miliar loh. Tuh, dia bisa nge-breakout MA 200 nih. Tuh, cakep ya. Menurut teman-teman TCPI udah boleh kita entry belum? Ya menurut gue sih kalau mau entry ya tunggu di 9.700 itu udah best price banget. Karena average-nya mereka 9.700. Jadi besok kalau dikasih ke 9.700 juga boleh-boleh aja. Lebih boleh lagi kalau dikasih ke 9.600. Menurut gue sih begitu. Teman-teman gimana? Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. Dan mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan boleh dibagikan ke rekan-rekan yang lain. Dan gue mau info bagi teman-teman yang mau belajar teknikal, gue akan upload setiap hari Sabtu. Dan boleh teman-teman lihat ke video sebelumnya hari Sabtu itu. Kemarin gue bahas tentang Fibonacci retracement. Semoga teman-teman bisa terbantu dan teman-teman makin mandiri nantinya. Dan lagi-lagi gue mau disclaimer on teman-teman, jangan jadiin analisa ini sebagai patokan satu-satunya. Tetap lakukan riset sendiri supaya teman-teman makin pede, makin paham. Terima kasih semuanya. Salam cuan. Bye-bye.